Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan kajian akidah tentang tempat roh. Kali ini yang kemarin sudah dijelaskan untuk review mastaqarrur roh al-habisah. Roh yang ditahan, di karantina, ya. Jadi tempatnya belum jelas. Mungkin kita mengatakan penasaran kali ya, roh penasaran. Yaitu pertama, man hubisa bisa babidain, karena utang belum bayar. Nah, kemarin sudah ya. Wa yadkhuluhuna asyuhada, meskipun dia syuhada, meskipun mati syahid itu kan pencapaian yang paling tinggi ya. Orang bisa mati syahid, tapi berhubung dia punya utang belum bayar, jadi ditahan. Rasulullah bersabda, nafsul mukmin, nyawa roh seorang mukmin, mu'allaqatun, digantung, bidainihi, karena hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai dilunasi. Tapi bisa, ketergantungan bisa lepas karena dilakukan oleh yang hidup. Ya, jadi kalau dibayar, ya lunas. Lunas, jadi ditempatkan. Kemudian dalam hadis Samurah bin Jundab, anna Rasulullah shalal fajra dzata yaumin faqala mahuna min bani fulan ahad. Setelah sholat fajar suatu saat Rasulullah bertanya, apa ada anak si fulan di sini? Nah, ya, bertanya kepada yang hadir. 2 kali beliau bertanya. Faqala rajulun huwadza, ya ini katanya. Faka'anni asma'u sautan nabi. Maka aku mendengar Rasulullah mengatakan, inna sahibakum qad hubisa. Saudaramu, ya, keluargamu ditahan, nggak masuk surga. Bidainin kana alaih, karena hutang yang belum dibayar. Nah, ini mungkin ini syahid ya, jadi mati syahid. Yakni hubisat ruhuhu, artinya rohnya ditahan, an mustaqariha, ya, ditahan tidak masuk tempat, ma'a arwahil mukminin, bersama roh kaum mukminin. Jadi dia belum ditempatkan karena ada utang yang belum dibayar. Yang kedua, penyebab roh ditahan bisa babi dzambin, karena dosa. Ini sekedar mengulang ya, yang kemarin sudah disampaikan, yaitu dosa besar. Antara lain kemarin karena kucing ya. Seorang wanita masuk ke neraka fi hiratin, gara-gara kucing, rabatatha, yang diikat, falam tut'imha, dia tidak memberi makan, walam tasqiha, tidak memberi minum, ya mungkin lupa ya. Walam tursiha, dan tidak dilepas, fatakula min khasyafil ardi, sehingga dia bisa makan bebas. Tuh gara-gara tidak diberi makan, diikat ya, sehingga dia tidak mampu berbuat semaunya, nggak lepas ya.
itu penyebab seseorang masuk neraka. Ya, kemudian ada lagi yang gulul, mencuri, ya, mencuri harta rampasan sebelum dibagi kemarin nih. Nah sekarang kita akan menjelaskan mustaqarru arwahil kuffar, tempat roh orang kafir. Di mana orang kafir berada setelah wafatnya? Dallatin nusus ala anna makara arwahil kuffar an-nar. Tempat tinggal mereka adalah neraka. Ya, mereka kenapa enggak nunggu dulu? Nah, ya karena kafir kan. Jadi yang melewati proses hisab, mizan, itu kan kalau bisa difilter. Orang kafir nggak bisa difilter. Tidak melalui proses begitu. Ya, langsung dimasukkan. Ya. Ja'a fi haditsil bara'at tawil. Nah, dalilnya mana? Berdasarkan hadis yang dirawikan oleh Al-Bara' annal malaikata, bahwa malaikat idza qabadat ruhal kafir, jika mencabut roh kafir, ya, yas'udu nabiha, naik, fala yamurru nabiha ala malain min malaika, mereka tidak melintasi malaikat-malaikat yang ada, illa qalu, melainkan malaikat akan bertanya yang dilintas itu, yang dilewati, ma hadza ruh al-khabith, roh siapa ini? Bacin katanya. Lalu malaikat yang membawanya mengatakan fulan bin fulan, disebut, ya, bi akbahi asma'ih, dengan nama yang buruk. Ini roh si fulan katanya. Allati kana yusamma biha fid dunya, nama buruk yang pernah dinamai di dunia. Jadi di dunia itu dinamai apa yang paling buruk? Itulah panggilan malaikat kepada temannya. Roh siapa ini? Bau banget ya. Nah, itu roh si anu fulan. Hatta yantahiya ila sama'id dunia, sampai di langit dunia. Fayastaftahu lahu fulan, lalu si fulan minta dibuka, ya, pintu anunya, pintu langitnya. Fala yuftahu lahu, maka tidak dibuka. Nih, pintu langit minta dibuka tapi nggak dibuka. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah menyampaikan sabda ini, lalu beliau menyampaikan ayat surat 7 ayat 40. Ya, dalam surat 7 ayat 40 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tufattahu lahum, tidak dibuka untuk mereka, abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak masuk surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Tapi katanya sih, jamal di sini bukan onta katanya, tapi tambang. Ya, onta masuk ke lubang jarum kan kayaknya enggak, wong jarum kok dimasuki onta. Nah, jadi ada yang mengartikan jamal itu bukan onta, tapi tambang. Ya, jadi lebih proporsional tambang, karena jarum itu kan lubang. Jadi tambang dimasukin ke jarum, ya tidak mungkin. Kalau onta masuk ke jarum kayaknya nggak ada kaitannya. Ya, jadi singkatnya mustahil bisa masuk surga. Fayaqulullah, maka Allah, lanjutnya, kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami memberi balasan kepada pendosa. Lalu Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, karena pintu nggak dibuka, lalu Allah alihkan, ya, larikan ke sijjin. Sijjin itu neraka. Fil ardi sufla, di mana tempatnya?
di bumi paling rendah. Ya, jadi di kedalaman bumi. Fatutrahu ruhuhu, lalu dilempar rohnya torhan dengan sekencang-kencangnya. Lalu Rasulullah membacakan surat Al-Hajj surat 22 ayat 31. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang musyrik kepada Allah, faka'an nama, maka seakan-akan kharra minas sama, jatuh dari ketinggian, fatakhtafuhu thayru, lalu ia disambar burung, au tahwi bihir rih, atau jatuh diterbangkan angin, fi makanin sahiq, ke tempat yang jauh. Nah, jadi dilempar ya ke bumi yang paling dalam. Tuh, itu ya. Jadi tempat orang kafir adalah neraka. Tidak membutuhkan, tidak nunggu filter. Ada hisab, mizan, itu untuk orang mukmin. Karena perlu dicari mana pahala, mana dosa. Kalau orang kafir hitam semua, blacklist, langsung masuk. Kemudian masalah yang selanjutnya, al-khamisa asyar, masalah yang ke-15, as-sila bainal arwahi wal badan. Hubungan roh dan badan. Roh dan badan itu kapan ketemunya, kapan misahnya. Nah, ini yang akan dibicarakan. Lil arwahi silatun di abdaniha fid dunya wa silatun fil barzakh. Roh melekat kepada badan ya di dunia. Nah, sekarang kita ini terdiri dari raga, jiwa ya. Jiwa itu roh, jiwa dan raga. Kita sekarang nih. Nanti kalau Allah tentukan kita menemui ajal, berarti misah. Jiwa dan raga kita misah. Tuh, ya. Nah, kemudian nanti di hari kiamat gandeng lagi. Nah, sekarang nyatu. Ya. Kemudian misah, nanti nyatu lagi. Fa amasila fid dunya fatubtau fi batnil ummin. Kapan mulai melekatnya roh dengan raga? Itu sejak di dalam kandungan. Ya, yaitu 40 ketiga. Kan Rasulullah menyebutnya 40 ya, 40 proses janin, 40 pertama, 42, 40 ketiga. 40 ketiga itu berarti 120 hari. 120 hari berarti 4 bulan. Maka suka ada apa itu? Acara apa? Patang bulanan ya? 6 bulan apa petang bulan? 4 bulanan. Nah itu diinspirasi oleh itu. Tapi tidak ada petunjuk dari Rasulullah sudah suruh dirayakan, tidak ada. Cuma terinspirasi, ngitungnya dari mana gitu, 4 bulan. Pasti kan mereka juga ngitungnya dari situ. Jadi Rasulullah menyebutkan 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga. Kalau dunia kedokteran itu minggu ya. Usia janin sekian minggu. Mereka menggunakannya periodenya minggu. Tapi kalau Rasulullah 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga. Jadi 40 pertama bagian tubuh laki-laki berjumpa dengan perempuan, lalu memecah, membelah menjadi daging yang menggumpal. Ya, terus kedua menjadi daging, berdarah pertama ya, kemudian daging, yang ketiga sudah terbungkus tulang. Nah, ditiup roh 120 hari itu. Nah, selanjutnya penyempurnaan membesar gitu. Jadi mulai nempelnya itu 120 janin 120 hari. Ya, sampai dengan kematian itu nempelnya jiwa dan raga. Wali ajli hadis silah fa amasila fidunya sudah ya. Badana fi ruh, setelah roh ditiup, alladzi wa taurun min atwar, yaitu periodisasi dari periode-periode pembuatan janin, penciptaan janin di dalam rahim.
Karena inilah ya adanya hubungan roh dan jasad di dalam perut ibu, maka berlakulah fikih. Ya, ada hukum, yaitu ketika lahir. Tuh, ketika lahir itu roh kalau sudah ditiup berarti nanti diperlakukan kayak dewasa. Namanya keluron kan. Nah, maksudnya prematur ya, meninggal. Kalau sampai ada anak janin meninggal setelah dia tiupnya roh, maka berlakulah jenazahnya seperti hukum orang dewasa. Nah, itu. Karena dia sudah dianggap manusia. Tapi kalau belum nempel, melekat roh dan jiwa dan raga, maka dikubur seperti biasa, tidak disolatkan. Ya, tandanya apa? Katanya ngerjet. Ngerjet itu apa? Itu tuh. Bahasa Indonesianya apa ngerjet? Begitu lahir sempat ngerjet gitu. Nah, terus meninggal. Itu sudah manusia. Ya, perlakuannya sama dengan dewasa. Ya, disolatkan, dimandikan, dikafani dan disolatkan. Ya, hukumnya sama. Tapi ulama melihat dari sisi bentuknya. Kalau bentuknya sudah, ada yang mengatakan bentuknya sudah lengkap, artinya kepalanya sudah ada, dua tangannya sudah lengkap, jari-jarinya sudah ada. Kemudian keluarnya begitu, meninggal, maka diperlakukan seperti dewasa. Tapi kalau belum, maka belum manusia itu. Makanya hukumnya berbeda. Bagaimana hukum kontrasepsi? Kontrasepsi itu gimana? Nah, kontrasepsi itu kan cara dari sisi kesehatan yang tidak memberi kesempatan bagian laki-laki nyambung ke perempuan. Ya, tidak memberi kesempatan membuahi istilahnya. Jadi boro-boro orang wong digagalkan ya dengan ada cara ya. Yaitu dengan apa? Kontrasepsi. Ya macam-macam. Ada yang pakai IUD ya, spiral, diikat jadi nggak bisa nyambung. Ada yang pakai pel. Pakai pel itu dikondisikan tubuh wanita itu hamil. Karena hamil dia rahimnya nutup. Nah, nggak mau jadi. Kerannya nggak dibuka. Jadi kalaupun dia si pinggir-pinggirnya doang, gagal mati. Jadi belum sempat nyambung. Nah, kalau sudah membuahi, namanya aborsi. Ya, aborsi. Nah, pengguguran ini gimana hukumnya? Yaitu, apakah sudah 120 hari atau belum? Pokoknya makin jauh, makin umurnya makin banyak, dosanya makin besar. Maksudnya, kalau belum ditiup roh, berarti dia membunuh calon manusia. Berarti membunuh calon manusia. Tapi kalau sudah ditiup roh, berarti membunuh manusia. Ya. Kalau antara kontrasepsi berarti membunuh bakal calon manusia gitu. Karena belum nyambung kan kontrasepsi. Maka hukum alat kontrasepsi oleh Dr. Mahmud Shaltut dibagi dua. Dikenal dengan tanzim dan tahdid. Pengaturan dan pembatasan. Pengaturan itu adalah diarangin. Bukan ngarang, dijarangin. Ya, direncanakan. Karena kakaknya belum gede itu ya, jadi dijarangin. Nanti, ditunggu berapa tahun dulu. Nah, itu. Ya, ini boleh katanya. Hukumnya menjarangkan boleh. Tapi kalau tahdid,
pembatasan, udah nggak maning-maning, orang maning-maning, tutup. Nah, itu namanya sterilisasi. Kalau bukan alasan kesehatan, hukumnya haram. Kalau bukan alasan kesehatan, tapi kalau fatwa dokter, wah ibu ini kandungannya udah nggak kuat, ya berdasarkan fatwa banyak, bukan satu aja, karena dokter juga satu belum cukup. Berapa ahli kandungan menyatakan berbahaya kalau sampai hamil lagi, ya membahayakan nyawa, maka boleh steril atas dasar fatwa dokter. Tapi kalau bukan fatwa dokter nggak boleh. Ya, kita pengen punya anak sekian saja gitu. Udah nggak lagi-lagi. Nah, itu. Lalu diputus uratnya, sambungannya, itu hukumnya haram dari sisi agama. Ya, semua agama-agama yang suci itu begitu, termasuk Katolik. Katolik juga tidak membolehkan KB. Cuma ya umatnya nakal. Ya, orang Katolik terbiasa karena mereka punya anak banyak turwet, akhirnya mereka sedikit saja. Itu melanggar sebenarnya. Jadi orang Kristiani juga tidak membolehkan, ya, fatwa dari Katolik ya. Nah, itu tidak boleh. Lanjut ya. Walihaja, karena itu hukum fikih berlaku ketika roh sudah melekat dengan raganya. Ya, kal ijhadi, seperti aborsi, diat. Tuh. Gimana kalau seseorang ya berbuat kejahatan, nusuk perut ibu yang lagi hamil sehingga kandungannya mati, tapi ibunya enggak, contohnya. Apa itu termasuk pembunuhan? Itu kaitannya dengan pidananya nanti. Ya, ada kisos nanti. Termasuk enggak? Nah, juga banyak hal. Bagaimana kalau dihadapkan pada keselamatan nyawa? Suruh milih. Ibu yang sedang hamil dihadapkan pada harus milih. Kalau dia pengen hidup, nanti bayinya mati. Kalau bayinya pengen dihidupin, dianya mati. Pilihan begitu. Mana yang kita harus pilih? Gitu. Ya, dihadapkan berbeda. Itu juga masalah fikih. Tapi ini masalah akidah. Wa tamtaddu silatu ruh wal badan ba'da wilada wa takunu fi halil yaqdha wal manam. Nah, setelah ditiup ruh sampai kematian, roh, jiwa dan raga ini kadang nyambung, kadang enggak, kadang nempel, kadang enggak. Ya. Jadi mulai ditiupnya roh tadi itu 120 hari sampai kematian, jiwa dan raga atau roh dan jasad kadang nyambung, kadang enggak, kadang nyambung, kadang enggak. Enggak nyambungnya kapan? Saat tidur. Saat tidur kan bisa, bangun nyambung lagi. Begitu terus. Nyambung, ya, misah nyambung. Ya, begitu sampai dengan kematiannya. Fa fi halatil yaqdha yanalu hamad an ladzat wal alam waraha wa ta'ab wastarikani fil amali salihah wa talihah. Apakah saat nyambung, saat hidup ya, roh merasakan apa yang dirasakan oleh jasad, seperti kita dipukul sakit gitu. Roh merasa enggak? Menurut di sini iya. Ya. Kedua-duanya merasakan. Wa ma taratab adzalika famin thawabi iqab. Contohnya lagi tidur kan jasad kita enggak ngerasa. Mimpi digebukin contohnya. Mimpi digebukin. Ya. Berarti ruhnya. Tapi kadangkala walaupun lagi tidur itu bisa nampak di maksudnya nampak di fisik. Contohnya mimpi makan. Begitu bangun ya kenyang. Jadi menurut di sini begitu. Ada orang yang mimpi menjadi kenyataan. Kalau kita mimpi jadi kenyataan paling kencing ya. Mimpi kencing, oh iya benar.
bangun-bangun basah spraynya. Atau mimpi bersetubuh, keluar maninya. Berarti itu kan beneran. Nah, yang beneran itu bukan hanya pada dua hal itu, tapi pada banyak hal. Contohnya tadi mimpi makan, ya, begitu bangun kenyang. Mimpi digebugin, taunya luka, ada lukanya. Contohnya biru-biru kan, kadang biru-biru. Ay, tadi digebugin orang, begitu dibuka, aduh, bagian kakinya ada biru-biru. Apa ini kepentok waktu tidur ya? Jadi nempel di benda tertentu. Tapi yang jelas begitu menurut di sini, waktu tidur pun kadang-kadang membekas pada raganya. Mimpi belajar. Ah ya, bisa begitu. Mimpi belajar. Tapi ada mimpi yang beneran menurut pengakuan dari para ahli, yaitu mimpi melihat Nabi. Mimpi melihat Nabi. Itu diakui oleh ahli akidah, mimpi benar gitu. Sebab tidak mungkin ya setan akan wujud wajah Nabi. Jadi nggak mungkin dalam mimpi kita itu setan, tidak mungkin. Berarti itu Nabi beneran. Maksudnya adalah kalau Anda mimpi berjumpa dengan Nabi itu sebuah keberuntungan. Katanya gitu. Dan mimpi, apa-apa yang terjadi pada mimpi tidak boleh dijadikan keyakinan. Ya, contohnya barang kita hilang, lalu kita mimpi yang nyuri anu. Wah, iya bener ini. Ya, itu nggak boleh dijadikan putusan. Kalau mimpi itu mah, tapi kalau mimpi Nabi itu benar. Tapi kalau mimpi itu tadi, urusan-urusan berkaitan dengan dunia, kita lagi kepikiran di mana, nah, mimpi dicuri seseorang, ya, langsung kita menuduh dia, ini nggak boleh. Jadi mimpi tidak boleh dijadikan dasar hukum. Tuh, itu udah keputusan para ulama. Mimpi tidak boleh dijadikan dasar hukum. Tapi mimpi itu bisa menjadi kebenaran, itu sudah terbukti. Contohnya Nabi Yusuf, mimpi. Itu orang beriman ya, Nabi. Fir'aun juga mimpi, orang kafir. Bisa jadi benar. Kan Fir'aun pernah mimpi kan? Nah, kemudian raja di zaman Nabi Yusuf mimpi juga kan? Lalu ditabirkan oleh Nabi Yusuf, oh artinya begini-begini bakal terjadi paceklik. Kan itu tebakan dari Nabi Yusuf. Sementara yang mimpi bukan Nabi Yusuf, si rajanya. Jadi jangankan muslim, mimpi orang kafir pun bisa menjadi kebenaran. Contoh mimpi benar juga yang terjadi pada muslim, yang terjadi di zaman kita. Mimpinya DKM Masjid Nabawi. Bukan Masjid Hidayatullah ini, Masjid Nabawi. Berulang-ulang beliau mimpi berjumpa dengan Nabi. Ya, dia juga beranggapan, wah ini hanya bunga tidur. Tapi Nabi terus datang lagi. Sehingga penasaran, ya, merujuk kepada kuburan. Jadi enggak mimpinya bagaimana, detailnya saya nggak tahu. Pokoknya arahnya ke kuburan beliau. Nah, ternyata orang Yahudi nyewa di luar tanah haram, itu dia membuat terowongan, mau nyuri jenazah Nabi. Itu di abad kita. Di abad kita nih, abad ke-20. 19 sekian gitu, itu terjadi. Sehingga pemerintah Arab Saudi ketat. Sekarang nggak boleh lagi nengok. Ya, jadi di zaman-zaman sebelum kita merdeka, orang datang ke makam Nabi itu bisa ngelihat seperti kita yang lihat kuburan gitu. Bisa begitu. Terus sumur Zam-Zam itu masih berupa sumur, bisa kerek, dia ambil. Dulu, sekarang kan nyaris sudah nggak kelihatan. Pokoknya udah nggak bentuk sumur aja. Sumur Zam-Zam udah nggak bentuk sumur, bukit Safa Marwah udah nggak bukit, ya kan? Terus ya itu tadi, kuburan Nabi sudah tidak berbentuk kuburan, sekarang hanya nginggang begini. Kan kita datang cuman gerbang doang kan?
Itu gara-garanya begitu. Sekarang dijaga dengan lapis sekian dan ada alarmnya. Jangan coba-coba mendekat. Nah, kita lanjut. Wa fi halin naum tufariqu wal badan. Saat tidur, roh dan jasad itu berpisahnya secara juz. Ya, jadi tidak berpisah benar-benar, masih ada talinya. Jadi masih ada talinya. Tapi kalau meninggal, itu betul-betul putus. Makanya nggak bisa nyambung lagi. Kalau dia sifatnya sementara. Ngelayap dulu gitu ya. Nah, itu naik, masuk lagi. Masuk lagi. Walidha fama yanal insan fi hadid dar halan naum mansabun ala arwah wal abdan ma'an. Karena itu, saat orang tidur, yang ngerasa ya jasad dan ruhnya. Ila ana taba'iyya aksu makana alih ya hal yakda. Tapi ada sedikit perbedaan saat kita sadar. Kalau sadar, roh ngikut. Roh yang ngikut badan. Kalau lagi tidur, badan yang ngikut roh. Karena itu kadang-kadang kita tahu-tahu di mana gitu. Mimpi di mana gitu. Itu boleh jadi rohnya ke sana. Ya. Walihadza kana mayan'amu bin naim au yu'adfinawi yajri ala ruhi aslan wal badan tabaun lahu. Karena itu apa yang terjadi pada orang mimpi, baik senang atau tidak, itu betul-betul dirasakan oleh rohnya. Ya, ketika dikejar-kejar maling betul-betul ngos-ngosan gitu. Ya kan? Lah begitu bangun kan masih tuh. Atau sedih masih ada air matanya. Ya. Keluar contohnya. Waqat yaqwa hatta yu'athir fil badan ta'siran musyahadan. Kadang-kadang apa yang dirasakan pada mimpi itu membekas pada fisiknya, pada badannya ketika dia bangun. Ya, contohnya itu mimpi nelangsa ya. Nah, dibangun ada air matanya netes. Fayaran naim fi naumihi anau duriba. Contohnya seseorang saat tidur digebukin. Wa yusbihu, setelah bangun dia melihat ada bekasnya pada tubuhnya itu. Wa yara anna qad akala aw syariba. Dia juga makan dan minum saat tidur. Begitu bangun, ya, dia merasa tubuhnya kenyang. Apa ya kenyang apa beneran kan sekarang bisa diperiksa ya. Isi ini. Isi pencernaannya atau perasaan saja. Wa yadhhabu anhul ju'. Nah, ketika dia mimpi minum, ya, begitu bangun tidak haus. Walidzalika tara naim yaqumu fi naumihi wa yadrabu yabtishu wa yadif ka'ana yaqdan. Karena itu mimpi bisa menjadi membekas. Contohnya dia mimpi nonjok. Ya. Ada tuh di internet ceritanya mimpi membelah duren. digebukin sama bininya. Dia membuka. Apa-apaan sih kamu? Jadi mimpi buka durian susah, berat itu. Ada-ada aja. Tuh, katanya gitu. Wa huwa naim la yash'ura min dzalika wa dzalika anal hukma la majara ala ruh isti'anat bil badan. Karena itu boleh jadi apa yang terjadi pada mimpi itu membekas pada fisiknya. Ya, jadi ini kitab-kitab ini, saudara, kan ulama dari guru ke murid, begitu cerita-cerita itu dia dikumpulkan. Sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan gaib bukan dari dalil, bisa benar, bisa salah. Ini berdasarkan pengalaman, pengakuan-pengakuan. Itu namanya observasi. Ya, sama dengan Imam Syafi'i menyatakan haid itu rata-rata 7 hari 7 malam. Dari mana beliau tahu? Padahal beliau tidak haid. Ya kan? Namanya istiqra. Nah, itu dalam dalil itu namanya istiqra. Istiqra itu adalah berdasarkan tanya, angket. Imam Abu Hanifah mengatakan haid itu tidak selalu 7 hari 7 malam. Nah, kan beliau di tempat lain, angketnya beda lagi.
Bahkan cuma 1 kali drop gitu. Bisa terjadi. Haid itu. Memang ada perempuan tertentu yang haid itu 6 bulan. Dia nggak tahu kenapa dia. Nah itu kalau zaman sekarang kan bisa diperiksa kandungannya. Apa bermasalah atau tidak. Ya, kita masih belum bisa membedakan orang biasa antara haid dan bleeding, pendarahan. Bleeding dalam bahasa kitanya namanya istihadah. Jadi kalau ada perempuan berdarah terus, itu hanya dibatasi 15 hari. Kalau 15 hari nggak mampet-mampet, harus sholat. Nah kalau dulu kan hanya melihat gejalanya, kalau sekarang kan bisa diperiksa. Nah itu saya belum dapat tuh. Tadi tak tanya itu, apa bedanya haid dengan istihadah? Kalau dari ulama yang kebanyakan laki-laki itu ditengerin dengan 3 cara. Pertama baunya. Baunya beda katanya. Saya mau tanya ini kedokterannya. Yang kedua dari warnanya katanya beda. Antara darah segar dengan darah sampah tadi. Kan haid itu darah sampah kan? Ya, darah busuk. Nah, antara sampah dengan darah segar. Kalau istihadah itu darah segar. Kalau istilah fikih ya, karena peranakannya ditendang setan katanya. Kalau keterangan agama, ini keterangan keterangan kedokteran seperti apa istihadah tuh, bleeding istilahnya. Pendarahan. Jadi dibatas 15 hari. Jadi kalau 15 hari tetap ngocor, tumben biasanya kan seminggu satu saat dia sampai 15 hari, maka hari ke-16 harus sholat. Ya, walaupun dia dalam keadaan keluar. Jadi laki-laki harus tahu. Nah, itu harus setiap sholat ya nggak perlu mandi kalau itu mah. Kalau istihadah nggak perlu mandi kan darah itu. Kalau haid kan mandi kan, membersihkannya mandi. Tapi kalau itu mah cukup dicuci karena dianggap pendarahan biasa. Nah, kita harus tahu. Nah, disinilah suka terjadi pada perempuan ya. Ada miom, tumbuhnya daging yang berlebihan atau kanker rahim itu sudah harus diwaspadai. Kalau orang kampung nggak tahu apa-apa, tahu-tahu udah membesar aja. Nah ini kita harus tahu karena urusan jeroan ini. Kalau zaman dulu kan ngelihatnya dari luar saja. Kalau sekarang sudah ada alat-alat. Kita harus bekerja sama karena demi kepentingan kita ya. Banyak orang yang nggak mau karena kalau tahu stres katanya. Lebih nggak tahu. Iya lebih baik nggak tahu. Sebenarnya sama dengan ajal. Wong penyakit aja kalau diberitahu stres, apalagi ajal. Kalau kita tahu ajalnya tiba kapan itu stres. Jadi Allah merahasiakan tuh demi kepentingan kita juga. Ya, wong penyakit aja diberitahu stres, padahal belum tentu ajal kan? Nah itu apalagi kalau ajal diberitahu. Menurut Anda gimana? Diberitahu apa enggak? Maksudnya kalau beritahu kan bisa siap-siap. Ya. Wa amasila baina arwahul badan fir barzakh faduda bil maut wa huwa mufaraqatur ruh badan firakan kulian bi alamatihil ma'rufah inda alil fiqhi wat tib. Adapun perpisahan roh dengan jasad saat kematian ya, itu sifatnya sementara, maka disebut dengan barzakh. Ya, barzakh itu adalah pembatas. Jadi roh dan ini terus nyambung lagi enggak? Tuh, di sana itu nyambung lagi enggak? Wa hadza infisal tadzilu ruh ala silatil abdan ala nahima wa kaifiyatin la ya'lamuha. Kita tidak tahu. Nah, kata di sini. Ya, di sini dia tidak punya berita. Apakah di dalam itu nyambung lagi enggak? Yang jelas kan kita lihat sudah membusuk kan? Orang yang sudah meninggal, lama-lama habis dagingnya, tinggal tengkorak, dan pada waktunya tengkorak pun rapuh menjadi tanah. Wa yastadilu bi hadhihi masalah binusus al-warid fi na'imin qabri wa adzabi. Bagaimana dengan
siksa kubur. Ya, siksa atau kenikmatan kubur. Jadi bukan siksa saja, ada kenikmatan kubur. Nah, itu apa yang dialaminya. Fama yaqa'u fihi min dzalika inama yaqul arwah wal abdan ma'an. Wa qad yaqana ala warah mufradan. Nah, kata di sini ada yang terjadi pada tubuhnya juga. Jadi tubuhnya juga digebukin. Ya. Atau rohnya saja. Nah, ini perlakuan Allah berbeda-beda. Jadi ada yang rohnya saja, ya, tentang azab kubur. Itu yang diazab apanya, gitu kan? Kan tubuhnya sudah mati, ya kan? Tubuhnya kan sudah tidak bernyawa. Nah, itu akan dikembalikan rohnya di sana, lalu digebukin gitu, diazab itu. Atau tubuhnya mengalami proses pembusukan, terus rohnya saja. Ini tidak punya dasar yang cukup, kata dia. Jadi datanya kurang, karena ini masalah gaib. Yang paling kita dapati dalilnya, ini menyebut Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah begini, anal azab wa naim ala nafsi wal badan jami'an. Ternyata Ibnu Taimiyah memilih bahwa azab dan kenikmatan di dalam kubur dirasakan oleh keduanya. Nah gitu juga nggak ketalar ya. Karena tubuhnya jelas-jelas sudah membusuk. Jadi kedua-duanya katanya. Kedua-duanya merasakan azab dan nikmat. Nah, berarti itu boleh jadi kalau badannya kena, berarti sebelum pembusukan. Ya kan? Bittifaqi ahli sunnah wal jamaah. Berdasarkan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Nah, karena kita sudah mendeklarasikan menjadi bagian dari ahli sunnah wal jamaah, maka kita ngikut aja. Karena kalau kita mau nolak juga nggak punya data. Dari mana Anda menolak? Belum ngerasain. Kan? Ya sudah, karena ulama sudah sepakat, ya kita ikut aja. Sama dengan nanti di surga ngelihat Allah saja, ngelihat Allah tidak. Nah, itu kan terjadi perbedaan. Ya, tapi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan melihat. Ya angguran melihatlah, ya udah. Nah kemudian orang Islam apakah yang berdosa akan kekal di neraka? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak kekal. Walaupun di sana kan ada khalidina fiha. Ya, khalidina fiha, kekal selamanya. Itu untuk orang kafir. Masalahnya di akhirat tuh cuma ada dua tempat, surga dan neraka. Kalau belum masuk surga, berarti di mana tempatnya? Ya di neraka. Jadi nggak ada tempat lain penampungan gitu, nggak ada. Nah ada yang namanya a'raf. A'raf wa 'alal a'rafi rijalun. Orang-orang yang nilai kebaikan dan kejahatannya sama, maka sementara ditampung di sana. Nah, sementaranya ini berapa? Ini tidak dijelaskan. Sementaranya ini sehari, 2 hari, sejam, 2 jam, atau nggak ada keterangan. Ya, tapi bukan untuk mereka yang disiksa. Jadi kalau mereka yang nilainya min, karena itu mah 0 ya, kebaikan dan keburukan sama. Di A'raf. Nah, sekarang orang Islam yang nilainya min. Tapi muslim dia, min. Nah ini kan disepakati Ahlussunnah wal Jamaah, di nerakanya tidak kekal. Tapi hukuman tetap berlaku. Sampai batas waktu yang Allah tentukan. Ya ada keringanan-keringanan. Ya contohnya memang dia penjahat tapi dia suka nyumbang, ada keringanan tuh. Ada keringanan-keringanan. Ya keringanannya seberapa Allah yang Maha tahu. Wa amma silatul arwah bil abdan yaumal qiyamah fatubdau babda nafkhatir ruh suri tsaniyah. Adapun nyambungnya roh dengan badan pada hari kiamat, maka dimulai sejak tiupan kedua. Tiupan sangkakala. Ya, dilakukan oleh malaikat Israfil. Setiap Jumat beliau standby. Ini mulai maghrib. Mulai maghrib, ya berdasarkan hadis, kiamat akan terjadi pada Jumat. Cuma nggak ditentukan tanggalnya, Pak. Harinya
harinya tentukan Jumat. Jadi setiap maghrib Jumat, malam Jumat ya, nanti malaikat Israfil standby, memegang itu, semprongnya, yang disebut sangkakala, sur namanya. Ya, kalau dalam bahasa ayat ini sur, sangkakala. Sangkakala itu adalah alat yang ditiup saat orang dulu tuh dua komunitas mau perang. Gitu. Anda suka nonton film klasik? Ya, untuk ngebayangin sangkakala nanti segede apa nggak tahu. Upacara mulai. Nah, gitu. Maka terjadilah kiamat. Tuh, tiupan pertama, kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ditiup. Nah, setelah beres semuanya rata, flat, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan. Gunung semuanya mepes semua. Ya, semuanya jadi satu, dibuat dipadatkan karena gunung rata semua jadi satu. Ya, nggak ada laut, nggak ada air, nggak ada darat, tidak ada gunung, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, flat semua. Nah, tiup lagi, wah, nimbul katanya itu, ya, dari tulang ekor tuh manusia keluar dari tanah. Tanpa baju sehelai pun, tanpa benang, ya, tanpa mengenakan pakaian sehelai pun. Pokoknya polos lah waktu dia kayak bayi itu. Nah, itu semua nanti menuju ke satu tempat digiring. Nah, itu untuk mulai proses akhirat. La tufariqa ba'du al-battata. Sejak itu roh dan badan tidak akan berpisah selamanya. Sejak itu. Ya, tiupan kedua tadi. Bal tulazimu ruh wal badan wa yuzim badan wa ruh fi alaqatin raqiyatin wa tisalin la yaqibu infisal. Tidak akan infisal lagi. Badan dan ruh dan badan. Jadi kita sekarang waktu sadar, roh ikut ke badan. Sekarang ini. Kalau kita lagi tidur, badan ikut ke roh. Tadi gitu. Lah nanti kalau sudah ditiup tiupan kedua, roh dan badan sama. Ya, sama, bergerak sama. Ini terdapat dalam surat An-Nazi'at. Pertama salah. Surat Az-Zumar dulu. Surat ke-39 ayat 68. Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur." Dan ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa, maka kelenger. Man fis samawati wa man fil ard. Makhluk yang ada di langit dan yang di bumi. Kelenger. Kelengernya sampai dengan wataron nasukara. Kamu lihat semua orang mabuk. Wa mahum bisukara. Padahal tidak mabuk. Jadi sempoyongan gitu. Ya, terjadi gempa kan mau evakuasi kemana? Di sana gempa, sini gempa. Tuh, semuanya sempoyongan. Terus ada ibu yang sedang melahirkan, ditinggalkan bayinya. Padahal itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Karena ibu pasti kan ya sayang pada anaknya. Itu sampai ditinggalkan. Ya pokoknya semua pekerjaan lah. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana heboh, bagaimana lucunya ya. Tukang cukur akan lari. Tinggal sebelah. Ya, pedagang akan lari, belum menerima bayaran. Tapi kalau Anda pengen tahu pedagang tidak menerima uangnya, yaitu di Masjidil Haram itu, di dekat situ kalau lagi haji ya. Begitu ada itu askar kan dia lari itu. Belum dibayar tetap aja lari itu. Tapi kita kan jujur. Oh, itu orang itu. Nah, setelah aman kita bayar. Kita jujur. Ya, bukan tipe pembohong walaupun kita sudah ada askar lari pontang-panting udah nggak kita lagi. Nggak niteni lagi walaupun kita nggak bayar juga nggak tahu dia. Nggak mikirin. Yang penting keamanan dia. Sebab kena dendanya luar biasa masuk penjara. Berat. Nah, kita kembali sini.
Jadi waktu ditiup maka kelenger, ya, pingsan apa yang di langit dan apa yang di bumi. Illa man Allah, kecuali orang-orang tertentu. Nah, dikecualikan. Jadi ada yang nggak pingsan, ya, orang-orang tertentu. Tapi pilihan Allah ya. Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup lagi. Tiupan pertama itu, ya, terjadi gempa dahsyat. Itu disampaikan juga oleh Allah di surat Zalzalah, ya, surat gempa ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingat ketika bumi diguncangkan dengan sehebat-hebatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi memuntahkan isinya. Terus apa? Wa qalal insan, manusia keluar rumah saling bertanya, ada apa? Ada apa? Kaget semuanya. Ya. Wa qala insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita apa yang diketahuinya. Nah, udah lanjut ke sini lagi. Kemudian dalam surat An-Nazi'at, surat An-Nazi'at, surat ke-80 ya, kalau nggak salah ya. 79. 79, ya. Amma itu 78, Mursalat 77, 78, 79. Ayat 13, 14. Fa innama hiya jazratu wahidah fa idza hum bisahirah. Maka sesungguhnya itu hanya pengembalian sekali. Dikembalikan, hidup lagi. Ya, fa idza hum bisahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali. Jadi bagi Allah itu mudah sekali itu. Ya, ini yang diragukan oleh orang kafir. Aidza mitna wa kunna turabaun wa hiya ramim, gitu kan? Apa iya setelah kita menjadi tulang belulang bisa hidup lagi? Ya jangankan orang kafir. Nabi Ibrahim pernah nanya, ya kan? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Itu ditanyakan oleh Ibrahim. Kalau yang nanya orang kafir malah langsung dihajar. Langsung dihukum. Ibrahim yang nanya. Maka Allah secara diplomatis mengatakan, afalam tu'min, apa kau tidak percaya? Nah, dijawab lagi oleh Ibrahim, bala, percaya sih percaya. Walakin liat ma'inna qalbi, tapi hatiku tetap gelisah. Ini kan bahasa ini. Bahasa supaya nggak dimarahin. Fakhudh arba'atan minat thair. Ambil 4 burung. Kamu blender, cacak-cacak dulu. Belum ada alat ya. Cacak-cacak. Pokoknya ekor ini diacak lagi. Tumpuk jadi satu, kemudian buat 4. Kamu taruh sana. Ya. Kemudian apa? Fasurhunna ilaika tsummad'uhunna ya'tinaka say. Panggil. Burung A, burung B, burung C, burung D. Mereka kembali itu. Sana-sana. Itu diperlihatkan hanya sekali kepada Nabi Ibrahim. Nggak bisa berulang. Mukjizat kan? Nah. Tapi jumlah Ibrahim yang seperti itu banyak seperti kita. Nah ini dirahasiakan oleh Allah. Bagi Allah itu mudah begitu. Nah sekarang kita di zaman modern sudah mengenal daur ulang. Kalau dulu kan nggak mungkin kan daur ulang. Sekarang kita sudah kenal daur ulang. Oh iya bisa. Lah kamu aja bisa daur ulang, apalagi Allah. Daur ulang itu lebih mudah daripada penciptaan awal. Nanti ada ayatnya. Kalau kamu mikir, daur ulang itu lebih mudah bagi Allah daripada mencipta tanpa contoh. Kan Allah itu disebut badi'. Kalau manusia itu disebut ja'il, membuat. Nah, kita membuat itu barangnya sudah ada, cuma dirangkai saja gitu. Ya artinya kita mencipta besi, bahan bakunya sudah ada. Kalau Allah sama sekali belum ada. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa dicipta oleh manusia, contohnya darah. Sehingga kita perlu donor darah, kalau bisa mau udah bikin sendiri ya. Kalau saya bisa digantikan dengan darah ayam, wah pasti
tukang ayam untung. Darah ayamnya didonorkan ke rumah sakit. Seperti minyak jelantah. Minyak jelantah kan laku kan, karena buat ngisi biosolar itu. Nanti suatu saat akan semakin banyak lagi katanya, dibutuhkan itu. Tapi ini apa menyebabkan mesin kita rusak apa enggak? Persentasenya berapa gitu? Dicampur dengan begitu. Di Jakarta mah sudah dijualin. Kita kayaknya belum ada sini ya. Hah? Di Jakarta mah bisa dijual. Ya. Lanjut. Fa inna ma huwa amrun minallahi ta'ala la musanawiyati wala ta'kid. Ini adalah urusan Allah. Bagi Allah itu mudah, tidak perlu diulang. Allah tidak perlu membuat mikir-mikir lah untuk begitu kayak kita. Waduh bagaimana ya? Enggak ada. Fa idzan nas qiyamun yanzurun. Maka begitu ditiup, ya, tiupan yang kedua, tiba-tiba tanah yang tadinya flat itu habis gempa kan, meruntus tuh, tunas, kayak toge katanya, ya kan? Wa huwa ayyamura ta'ala Israfil, itu karena Allah menyuruh Israfil, fayanfakhu fisur, lalu dia meniup sangkakalanya itu nafkhatal ba'thi, dengan tiupan kebangkitan. Kalau tadi kan kematian, semua dimatikan, kiamat. Nah, sekarang dibangunkan semua. Faidal awwalun akhirun qiyamun baina yaday rabbil yanzurun. Siapa yang hidup lagi? Semua orang. Waduh, mandarame nih. Berapa yang lama-lama udah nggak ketemu lagi itu. Semua manusia pertama sampai akhir, nggak tahu jumlahnya berapa. Sekarang saya sudah 3M ya, manusia, jumlah manusia ini. Mungkin diperkirakan 3 miliar seluruh dunia. Di Cina saya sudah 2M ya, nah, belum ditambah yang lain. India sudah M ya? Cina sudah 2M. India kedua ya? Indonesia keempat kalau ini. Amerika ketiga ya. Amerika itu lebih banyak, tapi Amerika itu persatuan kan. Banyak negara, bagian jadi satu federal. Kalau kita kan jadi satu, NKRI. Nah, ya, beda. Tuh, katanya semua orang nanti akan kumpul. Tashtariku fi arwah wal abdan. Waktu itu roh dan badan menjadi satu. Wa tatabi'u ahwal qiyamah wa ta'isyu ahwalaha. Nah, disitulah upacara akhirat dimulai. Konon semua ketika menunggu itu cuacanya begitu panas katanya, matahari didekatkan. Ya kita mekanismenya nggak tahu persis ya. Singkatnya keringat itu ada yang sebatas mata kaki, ada yang dengkul. Tapi upacara belum dimulai. Semuanya bisik-bisik. Nunggu apa lagi nih? Tapi nggak ada yang berani mengajukan itu. Kapan mulai? Nggak ada yang begitu. Nggak ada. Wala taqulu ila hamsa. Semuanya bisik-bisik. Sampai kemudian mereka menjatuhkan pilihan kepada Adam. Anda kan moyang kita pertama, Bapak. Coba usul. Waduh, saya nggak berani. Gara-gara saya jadi tidak di surga lagi kalian itu. Iya, pokoknya semua ngaku salah lah. Sampai akhirnya jatuhlah pilihan kepada Nabi Muhammad. Baiklah, bismillah. Ya usul, silahkan upacara dimulai. Kalau nggak dimulai kan nggak selesainya kapan itu. Ya kan, udah panas begini. Nah itulah dimulai upacara. Apa yang permintaan apa? Mohon upacara dimulai. Nah itu udah dimulai. Katanya begitu. Fal jam'u fal ardu wal hisab wal mizan fal haud fasirat. Itu urut-urutannya adalah mulai dikumpulkan, lalu diperiksa satu-satu, ya, hisab. Nah kalau menurut kita kan, waduh, kapan perangkatnya gitu kan? Tapi bagi Allah mudah. Innallaha sari'ul hisab. Karena waktu nanti itu sudah tidak ditentukan oleh matahari. Nanti kan mataharinya dicabut,
ya kan? Nah, kalau sekarang kan 24 jam ini kan ditentukan oleh matahari. Ya. Sehari semalam ini berbeda-beda antara planet kan. Di Jupiter beda dengan di sini, di Mars, di bumi beda. Nah, nanti di kiamat seperti apa? Wallahu a'lam. Kemudian mizan, ditimbang. Ya, dihisab itu artinya kasar alusnya kan? Kasar alusnya. Nah, mizan itu ditimbang. Fal haud. Nah, kemudian nanti akan diarah masuk ke haud. Haud itu telaga Kautsar. Haud itu spesial buat umat Nabi Muhammad. Umat lain nggak dapat. Yaitu air yang diminumkan kepada warga sehingga setetes saja dia minum, dia tidak haus selamanya. Tuh. Saya dengar-dengar termasuk yang maksiat. Pokoknya umat Nabi aja. Yang penting syaratnya dia tidak membangkang kepada Nabi, yaitu menciptakan bid'ah-bid'ah. Itu yang paling tidak boleh, itu syaratnya tidak boleh menciptakan bid'ah. Tapi dia jahat, nilainya min, tetap dapat. Jadi maksudnya kasarnya walaupun masuk neraka nggak haus. Gitu. Kan lumayan. Ya lumayan lah. Ya masuk neraka diobong, tapi nggak haus, ya kan lumayan. Kan orang disiksa itu paling nggak mau kan ini penderitaannya kan, lapar, haus itu kan. Tapi ini mah, seperti Nabi Ibrahim dibakar gitu. Nabi Ibrahim kan pernah dibakar, tapi kan tidak panas. Nah itulah saudara. Ya, habis waktu. Demikianlah kajian kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Kita senantiasa berdoa semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.